Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang bagaimana caranya agar indukan setelah mengeram dan menetaskan anakan entok itu cepat bertelur kembali. Nah, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Kawan-kawan sekalian, bagi teman-teman sekalian sudah memiliki indukan dan indukan tersebut sudah menetaskan anakan entok itu, saya sarankan indukannya tidak boleh langsung dicampurkan dengan basor kembali. Jadi indukannya itu butuh kita karantina, dan anakan entoknya pada saat menetas hari pertama itu bisa langsung kita angkat. Jadi ada menetasnya itu misalnya 5 ekor pada hari ini, besok baru menetas sisanya 8 ekor ataupun bisa sampai dengan 10 ekor. Nah, itu kita langsung pisahkan teman-teman sekalian. Tujuannya agar indukan ini tidak stres karena sempat turun ke tanah. Jadi sebelum dia turun dari petarangannya, anakan entok sudah kita angkat. Tujuannya agar menghindari stres dari indukan ini. Kalau indukannya stres, malah dia dapat memperlambat proses bertelur kembali. Jadi indukan ini saya sarankan jangan sampai turun petarangan. Nah, setelah anakan entok sudah menetas semua, indukannya kita ambil lalu kita mandikan. Bisa kita rendam indukannya atau kita sirami saja sampai dengan bulunya itu basah semua. Jadi bulunya basah, saya sarankan juga sampai dengan badannya menggigil. Lalu kita umbar lagi entoknya, tapi tidak boleh dicampur dengan basor teman-teman sekalian. Nah, jadi setelah kita umbar, kita berikan pakan yang benar-benar mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi sehingga bobot badannya cepat naik kembali dan cepat terjaga. Jadi bobot badannya tetap stabil, dan juga kita berikan protein agar indukan tersebut dapat cepat memproses telur dalam tubuhnya. Nah, karantina ini itu maksimalnya 2 minggu teman-teman sekalian. Jadi 2 minggu dia tidak boleh kita jumpakan dengan pejantan dahulu. Dan juga indukan ini harus benar-benar steril tempatnya harus bersih, kering. Kalau ada songkok ayam jago, lebih bagus ditaruh di tempat songkok ayam jago itu teman-teman sekalian. Kalau saya biasa ditaruh di songkok ayam jago biar tidak diganggu pejantan dan dijauhkan oleh pejantan. Jika pada saat ia baru selesai mengeram, menetaskan anakan entok anakannya kita ambil, lalu indukannya kita biarkan lepas bercampur dengan pejantan, maka indukan tersebut malah semakin stres karena dikejar-kejar oleh pejantan, karena tubuh indukan tersebut masih belum siap untuk bertelur kembali teman-teman. Jadi yang masih belum siap untuk bertelur kembali sudah dikejar-kejar pejantan, dan juga dia masih belum pulih dari proses pengeramannya. Jadi lebih baik untuk mencegah indukan tersebut stres, jadi kita harus mengkarantina indukan tersebut jauh dari pejantan-pejantan yang ada di kandang kita. Nah, itu yang saya buat selama ini agar telur indukan ini tetap stabil dan tetap normal bertelur, tidak terlalu lama menunggu indukan ini bobot badannya naik, dan juga bisa mempercepat indukan tersebut bertelur lagi. Nah, pakan apa saja yang biasa saya berikan? Nah, pakan yang bagus ialah saya tetap menggunakan pakan alternatif berupa dedak padi dan juga insang ikan lele, karena memang kita sudah bisa menghasilkan karbohidrat dari dedak padi, dan juga kita sudah dapat juga protein dari insang ikan lele tadi ataupun limbah ikan yang sudah kita rebus, kita racik untuk diberikan pakan ke indukannya. Nah, ada juga beberapa teman-teman sekalian itu yang bertanya melalui WhatsApp ataupun kolom komentar, indukan saya kenapa buang trek tidak bertelur, maksudnya macet bertelurnya. Nah, itu karena pada saat dia baru selesai mengeram dan menetaskan anakan entok, itu langsung dicampur dengan basor. Jadi dia stres, dikejar-kejar terus sama pejantannya. Jadi lebih bagus kita karantina jauh dari
pejantan yang ada di kandang. Nah, pakannya juga harus kita jaga, harus full protein dan juga karbohidratnya. Nah, pada saat siang hari berikan pakan alternatif atau pakan tambahan berupa sayur-sayuran agar seratnya juga terpenuhi. Jadi kita harus memberikan vitamin yang lengkap ya, untuk khususnya untuk indukan. Nah, jika memang mau lebih maksimal, seminggu kita berikan pakan alternatif dan seminggunya lagi kita campur pakannya dengan pakan bebek petelur. Pakan bebek petelur ini bisa merangsang indukan entok ini cepat bertelur kembali dan bobot badannya bisa langsung stabil seperti sebelum ia mengerami telurnya selama lebih kurang 35 hari teman-teman sekalian. Jadi memang panjang ya jadwal indukan entok ini mengeram. Kalau ayam kan hanya 21 hari menetas teman-teman sekalian. Jadi indukan entok ini cukup lama ya. Jadi yaitu tadi pakan bebek petelurnya bisa kita campurkan dengan perbandingan. Misalnya nih teman-teman sekalian, dedak padinya 2 kilo, dedak padinya 2 kilo, insang ikan lelenya 2 kilo. Nah, pakan bebek petelurnya tidak perlu banyak-banyak, hanya setengah kilogram saja kalau populasinya hanya sedikit. Kalau di saya per harinya itu bisa mencapai 30 kilo teman-teman sekalian. Jadi untuk semua entok yang dari sini lebih kurang 30 kg. Udah banyak itu teman-teman sekalian, karena memang kan populasinya juga cukup banyak di kandang ini. Nah, untuk teman-teman sekalian mau sharing-sharing yang sudah japri ke WhatsApp saya, yang sudah tanya-tanya, nah kalau masih bingung juga bisa tanya-tanya lagi, ataupun yang masih belum memiliki nomor WhatsApp saya, nanti bisa tanya saja melalui kolom komentar, nanti akan saya kirim dan saya bagikan. Nah, jika memang saya memiliki waktu luang, kita bisa sharing, tanya jawab melalui telepon ataupun ketemuan langsung bagi teman-teman sekalian yang dekat dengan lokasi saya. Nah, jadi memang sangat mudah sekali ya teman-teman sekalian agar indukan ini cepat bertelur kembali. Intinya pada saat pengeraman juga kita harus memberi makanan untuk indukan yang sedang mengeram. Nah, biasanya saya itu memberi makanan indukan selalu tersedia di depan tempat ia bertelur atau tempat petarangannya. Nah, tempat saya juga tempat petarangannya itu saya sekat teman-teman sekalian, disekat. Jadi basor itu tidak bisa masuk ke area petarangan, ataupun anakan entok itu tidak bisa masuk ke area petarangan, khususnya di usia 3 bulan 4 bulan itu tidak ada yang bisa mengganggu indukan pada saat bertelur. Nah, ini limbah ikan lelenya tadi teman-teman sekalian. Jadi ini yang saya gunakan sehari-hari untuk pakan indukan yang ada di kandang maupun anakan ya. Jadi memang basor itu dilarang masuk ke tempat petarangan indukan karena memang tempat privasi, tujuannya agar indukan tersebut tidak terganggu pada saat proses pengeraman dan juga dia bisa fokus dalam proses pengeraman. Jadi suhu tubuhnya itu tetap stabil, tidak naik turun, dikarenakan kadang-kadang ya teman-teman sekalian banyak sekali kasus terjadinya basor itu mengejar-ngejar indukan yang sudah dalam proses pengeraman. Jadi bisa mengganggu ya teman-teman sekalian dari hasil pengeramannya nanti. Jadi anakannya terkadang tidak menetas semua ataupun tidak menetas secara sempurna. Ada beberapa telur yang tidak menetas ataupun mati di dalam telur entok tersebut. Nah, jika memang mau lebih cepat lagi bertelurnya teman-teman sekalian, itu pada saat dia mengeram kita tetap memberikan pakan yang benar-benar bisa menjaga bobot badan indukan tersebut. Nah, saya biasa menggunakan ya tetap sama dedak padi dan juga insang ikan lele teman-teman sekalian untuk menjaga postur indukannya walaupun dia mengeram tapi tidak kurus, karena banyak sekali terjadi itu yang saya perhatikan teman-teman sekalian, indukannya pada saat mengeram itu badannya mengecil, makin kurus karena memang tidak terpenuhinya makanan indukan tersebut. Jadi memang harus kita perhatikan dari pemberian pakan, walaupun dia mengeram tapi memang harus kita tetap perhatikan pola makannya. Nah, ini indukan-indukan yang sedang mengeram ya teman-teman sekalian. Jadi memang indukannya nyaman karena memang tempat bertelurnya kering. Nah, kunci utama dalam proses pengeraman ini ya kandangnya kering, benar-benar kering, tidak lembab, tidak basah, apalagi terkena hujan teman-teman sekalian. Memang bisa menetas tapi kan tidak maksimal. Lebih bagus tetap kita jaga tempat bertarangan telur entok. Saya menggunakan media pasir dan juga sekam padi, ataupun kadang kalau ada serbuk kayu.
Itu juga sangat bagus teman-teman sekalian. Nah, kalau indukannya biasanya kalau mengeram itu dia merontokkan bulu-bulunya, itu kan banyak bulu-bulunya teman-teman sekalian. Bulu indukannya itu banyak rontok, dirontokinnya memang untuk telurnya sendiri. Jadi memang di sini dia sangat bagus ya. Nah, jika ada telur yang memang benar-benar melebihi kapasitas tempat bertelurnya, itu biasanya diambil untuk dimasukkan ke mesin tetas. Tapi jarang ya teman-teman sekalian dimasukkan mesin tetas, karena memang lebih fokus dan lebih baik ya menurut saya itu ditetaskan dengan indukan secara alami. Jadi pengeramannya secara alami. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.